I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Imam Turmudi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, yang kami hormati Ibu Suparti Turmudi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, yang kami hormati Ibu Maftuhatur Rahmah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Darussalam, yang kami hormati Bapak Ihsan Fatur Rasid selaku Wali kelas 7, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTS NU Darussalam, serta tidak lupa teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nafian Syarofah, kelas 7 MTS NU Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul orang Jawa. Menurut para arkeologi, orang Jawa sudah ada sejak 1 tahun silam. Orang Jawa tersebut merupakan penduduk asli Jawa atau berasal dari wilayah luar Jawa. Informasi sekadar menyebutkan bahwa orang Jawa yang pada tahun 7000 sebelum Masehi tinggal di lembah Bengawan Solo itu punah ketika Gunung Lawu meletus. Banyak teori yang menjelaskan mengenai asal-usul orang Jawa pasca tahun 7000 sebelum Masehi. Selain para arkeolog, dari teori-teori tersebut dikemukakan oleh para sejarawan dan beberapa literatur kuno. Perihal teori-teori mengenai asal-usul orang Jawa dapat dijelaskan sebagai berikut. Arkeolog telah disinggung di muka bahwa orang Jawa menurut para arkeolog telah ada di tanah Jawa sejak 1 juta tahun silam. Pada 1891, Eugene Dubois atau seorang ahli anatomi dari Belanda berhasil menemukan fosil Homo erectus di Dusun Trinil Kawung, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Fosil orang Jawa ditemukan di Trinil, suatu lembah Bengawan Solo tersebut diperkirakan hidup pada tahun 700.000 sebelum Masehi. Namun ketika Gunung Lawu meletus, banyak orang Jawa yang tinggal di lembah Bengawan Solo itu punah. Kemudian orang Jawa selamat dari bencana itu bercampur dengan etnis lain. Orang Jawa yang bercampur dengan etnis lain tersebut dikenal dengan kaum Lemuria atau kaum Legena. Orang Jawa di masa silam cenderung hidup di wilayah subur, yakni di lembah Bengawan Solo atau kaki gunung. Dikatakan demikian dengan dua tempat tersebut merupakan sumber pangan baik berupa ikan maupun hasil tanam. B. Sejarawan semenjak dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga era kerajaan-kerajaan di Jawa. Menurut para sejarawan, orang Jawa bukan hanya penduduk lama yang tinggal di Jawa, tetapi juga para pendatang. Para pendatang tersebut adalah orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Darat, Yunan, Funan, Cina Selatan, Kasi, India Selatan, dinasti Kusana India, keturunan Thailand, Siam, Turki, Arab, dan Campa. 1. Suku Lingga dinyatakan oleh para sejarawan atau orang-orang dari suku Lingga telah datang dan menetap di Jawa pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Menurut pendapat dari para arkeolog bahwa orang-orang suku Lingga memiliki perawakan kecil dan pendek serta berkulit kuning tembaga. Peradaban yang mereka bawa di Jawa adalah melantikan batu sebentuk mata tombak atau mata panah. Dari sini dapat diperkirakan bahwa pusaka tombak atau panah merupakan warisan dari orang-orang suku Lingga. 2. Orang-orang Tiongkok. Pada 1000 sebelum Masehi, Tiongkok daratan dikuasai oleh dinasti Choi atau Sui. Pada saat itu, orang-orang Tiongkok daratan bermigrasi dari Tiongkok daratan. Mereka bergerak menuju Pulau Hainan dan berlanjut ke Nusa Barunai, Kalimantan. Pada 230 sebelum Masehi, orang-orang Tiongkok daratan yang dipimpin oleh Ge Sengdang bergerak dari Nusa Barunai menuju Jawa, tepatnya di Tanjung Putri, Rembang, Jawa Tengah. Berbeda dengan orang-orang suku Lingga, orang-orang Tiongkok daratan tersebut beradaban lebih tinggi. Mereka sudah mahir menulis di atas rontal atau lontar. Selain itu, mereka juga menulis pada keropak bambu. Orang-orang Yunani atau Funan bukan hanya orang-orang Tiongkok daratan.
Orang-orang Yunan dan Funan atau Cina Selatan juga melakukan migrasi pada abad kedua. Masehi mereka melakukan migrasi ke Pulau Jawa sesudah melewati Kalimantan. Sebagian mereka yang datang di Jawa Barat, mereka mendirikan kerajaan Tarumanegara, sedangkan sebagian mereka yang datang di Rembang atau Jawa Tengah. 4. Orang-orang Kasi atau India. Sesudah orang-orang Tiongkok Daratan dan Cina Selatan, orang-orang kafir atau India Selatan datang di tanah Jawa di bawah kepemimpinan RSI Agastya pada 396 Masehi. Kedatangan mereka dibuktikan dengan peninggalan Candi Dieng di Wonosobo yang dibangun Rasi Agastya beserta para pengikutnya. 5. Orang-orang dinasti Kusana atau India. Tidak ketinggalan pula orang-orang India dari dinasti Kusana yang dikenal dengan orang-orang Sailendra atau para penakluk. Orang-orang gunung atau gunung datang di Jawa 732 Masehi. Setiba di pendalaman Jawa, orang-orang dari dinasti Kusana itu berkuasa di Medan. Diketahui bahwa orang-orang Sailendra ini memiliki nenek moyang dari Yunani. Mereka adalah keturunan para panglima perang yang berhasil menaklukkan Alexander Agung. 6. Orang-orang keturunan Thailand atau Siam. Pada 870 Masehi, orang-orang keturunan Thailand atau Siam bermigrasi ke tanah Jawa. Mereka yang dipimpin oleh Gamswilang datang dan menetap di wilayah Rembang atau Jawa Tengah dan Tuban, Jawa Timur. 7. Orang-orang Arab, Turki, dan Campa. Orang-orang asing yang bermigrasi di Jawa bukan hanya orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Daratan, Cina Selatan, India, dan Thailand, melainkan orang-orang dari Turki, Arab, dan Campa. Mereka datang di Jawa pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1478 dan penjajahan tahun 1579. Selain itu, orang-orang Cina dari dinasti Han banyak yang bermigrasi ke Jawa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang Jawa didominasi oleh keturunan Cina dan India. C. Literatur. Terdapat 3 literatur kuna yang menyebutkan tentang asal-usul orang Jawa, yakni sama dengan tulisan kuna India, Babat Jawa Kuna, dan Surat Kuna Keraton Malang. Namun, dari ketiga sumber literatur kuna itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai asal-usul orang Jawa. Untuk mengetahui perbedaannya, simak inti penjelasan dari ketiga literatur kuna di bawah ini. 1. Literatur kuna India. Tulisan kuna India menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menginjak kaki di tanah Jawa atau Nusa Kendang adalah Ajisaka. Bersama pengikutnya, Ajisaka menetapkan di Jawa. Karenanya, Ajisaka kemudian dikenal sebagai leluhur orang Jawa. 2. Babat Jawa Kuno. Menurut Babat Jawa Kuno, leluhur orang Jawa adalah seorang pangeran dari Kerajaan Kling. 3. Serat Kuna Keraton Malang. Menurut pada Serat Kuna Keraton Malang, nenek moyang orang Jawa datang dari Rom atau Kesultanan Turki pada saat itu. Raja Harun memerintahkan rakyatnya untuk membuka lahan kekuasaan yang belum berpengaruh pada tahun 450 sebelum Masehi. Karena lahan yang dibuka itu penuh dengan tanaman sawi, maka kelak wilayah kekuasaan Raja Rom itu dikenal dengan Jawa. 4. Babat Tanah Jawa. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa nenek moyang orang Jawa adalah Nabi Adam. Dari Nabi Adam lahirlah Nabi, dari Nabi Sis lahirnya Hyang Nur Cahya, dari Hyang Nur Cahya lahirlah Hyang Nur Rasa, dari Hyang Nur Rasa lahirlah Hyang Wening atau Hyang Wening, dari Hyang Wening lahirlah Sang Hyang Guru, dari Sang Hyang Guru lahirlah Sang Hyang Brahma, dari Sang Hyang Brahma yang kemudian menguasai kerajaan Giling Wesi. Inilah lahir tokoh-tokoh di tanah Jawa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.